istri-istri dari pejabat Thailand menggunakan berbagai perhiasan dan berlian yang sangat mirip dengan barang curiannya si Kriang Krai. Nah, hal ini jelaslah langsung memicu kecurigaan kerajaan Arab Saudi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di Selasa malam ini aku akan menceritakan sebuah konflik yang pernah terjadi antara Saudi Arabia dengan Thailand, Wak. Udah pernah dengar belum kalian kalau sebenarnya Saudi ini sama Thailand pernah rusak hubungannya, Wak? Kalau belum pernah, sini aku ceritain ya. Jadi ceritanya 33 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1989, ada Tuak, salah seorang pelayan istana Arab Saudi berkebangsaan Thailand, mencuri banyak perhiasan dari istana kerajaan Arab. Nah, kasus pencurian ini dikenal juga sebagai Blue Diamond Affair. Dan kasus ini bukan kasus pencurian biasa aja, Wak. Selain nominal dari perhiasan yang dicuri ini bernilai fantastis, tapi kasus ini juga lumayan memakan banyak korban jiwa yang tidak bersalah. Jadi gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Oke, Wak, jadi ceritanya gini, kasus ini terjadi di saat Kriang Krai Techamong, seorang pelayan berkewarganegaraan Thailand, bekerja di istana milik Pangeran Faisal bin Fahd, anak laki-laki tertua dari Raja Fahad dari Arab Saudi. Ya, aku nggak nemu nih berita yang menginfokan udah berapa lama dia bekerja di sana, tapi yang jelas pas si Kriang Krai ini memulai aksi pencuriannya, dia udah hafal betul, Wak, seluruh seluk-beluknya istana. Nah, selama si Kriang Krai ini bekerja di istana, dia juga memiliki akses ke kamar tidur pangeran. Nah, di kamar tidur pangeran ini ada macam brankas gitu, Wak, tempat Pangeran Faisal ini menyimpan perhiasan dan barang-barang berharga lainnya. Dan menurut Kriang Krai, Wak, brankas itu nggak pernah dikunci. Ya, jadi memang perhiasan-perhiasan yang ada dalam brankas itu dapat terlihat dengan jelas tuh sama orang di luar. Dan juga tidak semua perhiasan-perhiasan pangeran dan istrinya itu dimasukkan ke dalam brankas. Ada juga tuh yang tergeletak-geletak di atas meja rias istrinya, mungkin di meja-meja tempat tidurnya, ya, pokoknya berserakan pula. Berantakan di situ aja lah. Memang biasanya kayak gitu. Nah, Kriang Krai yang waktu itu memang lagi terlilit hutang, Wak, tergodalah itu untuk mencuri perhiasan-perhiasan majikannya ini. Dan dia juga berpikir, paling si pangeran gak bakal sadar kok kalau misalnya beberapa perhiasannya hilang. Karena memang banyak kali, Wak, perhiasan si pangeran itu. Nah, dari sanalah dia pun secara perlahan mengambil beberapa perhiasan dan dimasukkannya ke dalam vacuum cleaner nih, supaya tidak terdeteksi di saat dia keluar dari kamarnya pangeran. Emang si pangeran gak ada di istana, Wak, pas si Kriang Krai itu mulai masuk menyuri barang-barang di kamar dia itu. Nah, menurut kesaksian Kriang Krai, Wak, ketika dia melakukan aksinya ini, Pangeran Faisal beserta keluarga besarnya sedang liburan ke luar negeri sama 3 bulan selama, Jelas inilah menjadi kesempatan emas untuk si Kriang Krai kan, dan waktu itu Kriang Krai ini berhasil mencuri hampir 91 kg perhiasan dan juga berlian. 91 kilo, Wak, berat aku yang nggak nyampe segitu. 2 kali berat aku mungkin. Nah, salah satu berlian yang Kriang Krai curi itu adalah sebuah berlian berwarna biru, Wak, atau blue diamond 50 karat yang ukurannya sebesar telur ayam besar itu. Harga blue diamond itu berapa? 287 miliar rupiah. Ya, nah karena pencurian berlian inilah kasus pencurian ini pun dinamakan Blue Diamond Affair, Wak. Itu baru blue diamondnya 287 miliar, belum lagi emas 91 kilo tuh, berapa itu ya? Aku nggak nemu sih berapa nominal tepatnya. Kalau kalian tahu boleh komen di bawah. Nah, setelah dia mencuri barang-barang tersebut, Kriang Krai ini pun kemudian mengirim semua barang curiannya menggunakan pengiriman kargo kapal, Wak. Nah, supaya barang curian ini bisa lolos dari pemeriksaan otoritas bea cukai Thailand, karena memang kan sesuai ketentuannya semua barang dari luar negeri itu harus melalui pemeriksaan dulu kan saat masuk ke negaranya. Nah, karena tahu pejabat Thailand ini tidak bisa menahan suap, Kriang Krai pun akhirnya memasukkan sebuah amplop, Wak, berisi uang banyak nih dan juga catatan ke dalam kargonya itu. Nah, dalam catatan si Kriang Krai ini dia menulis, muatan saya mengandung materi pornografi dan tidak perlu dikhawatirkan. Dikasih duit di situ tuh. Nah, aku nggak tahu betul nih ini bisa betulan lolos apa enggak. Tapi beberapa portal berita ngasih infonya kayak gitu pula. Jangan kalian contoh ya. Udahlah tuh, akhirnya dia kirim pakai kargo kapal, dimasukkannya suapan uang sama amplop itu, berangkat lah ya nih 91 kilo sama blue diamond itu kan, pergi menyeberang lautan samudra sampailah ke Thailand. Dan setelah semua barang curian itu telah dikirim, Wak, Kriang Krai ini pun langsung menyusul nih balik kampung. Dia keluar dari tempat kerjanya di Arab itu kan, balik dia ke provinsi Lampang di Thailand, Wak. Nah, singkat cerita sampailah si Kriang Krai ini di Thailand. Begitu juga dengan barang curiannya, nyampe selamat itu, Wak. Dan Kriang Krai waktu itu berencana mau motong-motong barang curian tuh jadi kayak kicik-kicik gitu, Wak, biar lebih gampang gitu jualnya dan biar nggak ketahuan juga kali ya. Nah, di sini si Kriang Krai pun menghadapi masalah baru karena ternyata
ternyata memotong berlian atau perhiasan itu tidak semudah dengan apa yang dia pikirkan. Akhirnya pun dia secara bertahap menjual barang-barang curiannya itu tanpa dipotong ke tempat dan waktu yang berbeda-beda, Wak. Dan waktu itu Wak, Kerangkai sempat menjual barang berharganya ini, barang curiannya ini dengan harga yang sangat murah kepada seorang pembuat perhiasan asal Bangkok yang namanya Santi Sinakahan, Wak. Nah, kenapa murah? Karena ternyata si Kerangkai ini juga nggak tahu apa-apa tentang berlian sama perhiasan, Wak. Jadi dia pun nggak tahu pasti nih berapa nilai asli dari barang-barang curiannya. Nah, si Santi yang merasa sangat beruntung bisa membeli berlian dan perhiasan sangat mahal dengan harga yang murah, ya jelas senang kali lah. Santi pun akhirnya kemudian dikabarkan membeli sebagian besar berlian dan perhiasan punya si Kerangkai itu. Iyalah, itu perhiasannya bagus-bagus pasti mahal, dijualnya murah, orangnya nggak tahu apa-apa kok tentang berlian perhiasan, ya kan. Udah lah tuh, terjual lah itu semua, Wak. Dan kebanyakan itu diambil sama si Santi. Ya. Nah, terus kerajaan Arab Saudi gimana kabarnya, Nan? Jelas waktu itu nggak butuh waktu lama buat mereka mengetahui bahwa istana udah kecurian, udah kecolongan nih. Nah, pelakunya juga udah langsung ketahuan tuh si Kerangkai. Arab Saudi pun langsung lah kan menghubungi pejabat di Thailand tuh. Tolong cepat kau tangkap Kerangkai. Langsung tuh polisi kerajaan Thailand yang mengetahui hal tersebut, dia langsung meluncurkan penyelidikan yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Keller Kertes, Wak. Dan pada Januari 1990 si Kerangkai ini pun berhasil ditangkap di rumahnya. Polisi pun langsung lah mengumpulkan semua barang-barang curian dari rumahnya si Kerangkai kan, dan juga mendatangi si Santi nih, si pengusaha berlian di sana, untuk meminta kembali berlian-berlian yang memang sudah dibelinya dari Kerangkai. Terkumpul tuh semua itu perhiasan diamondnya si Raja Arab itu kan, pangeran maaf. Dan setelah berhasil mengumpulkan semua barang curian dari Kerangkai dan si Santi, Wak, tim Letnan Jenderal Charlor tadi itu pun balik langsung terbang dan ke Arab Saudi untuk mengembalikan barang-barang yang sudah dicuri itu. Tapi Wak, pas barang-barang curian itu diperiksa sama pihak berwenang Arab Saudi, mereka mengatakan bahwa 80% dari barang-barang yang kau kembalikan ini palsu, Wak. Perhiasan yang dibawa oleh tim Letnan Jenderal Charlor itu adalah replika yang jauh lebih buruk dari aslinya. Nanti kok bisa palsu, nanti aku ceritain, Wak, ya di akhir aja nanti. Dan nih palsu ya geger lagi lah. Nah, selain itu juga kekhawatiran terbesarnya pihak Arab Saudi sebenarnya tertuju pada Blue Diamond 50 karat itu, Wak, yang seukuran telur itu. Di antara banyaknya perhiasan yang Letnan Charlor itu bawa balik ke Arab Saudi, nggak ada tuh si Blue Diamond 50 karat itu, Wak. Nggak ada, lagi lah itu kedua belah pihak kan. Karena memang menurut pihak Arab Saudi, Blue Diamond tuh langka kali, weh. Jadi mereka sangat berharap Blue Diamond itu bisa dikembalikan. Akhirnya kehebohan tentang perhiasan palsu dan masih hilangnya juga Blue Diamond 50 karat itu pun tersebarlah itu, Wak, di media. Nah, pas lagi heboh di media ini, tiba-tiba di Thailand muncul, Wak, foto-foto dari sebuah acara penggalangan dana yang menunjukkan istri-istri dari pejabat Thailand menggunakan berbagai perhiasan dan berlian yang sangat mirip dengan barang curiannya si Kerangkai. Nah, hal ini jelas langsung memicu kecurigaan kerajaan Arab Saudi kan, bahwa jangan-jangan Blue Diamond sama perhiasan lainnya itu udah diambil sama polisi Thailand ini, terus dijual lagi ke pejabat-pejabat Thailand. Jelaslah ini adalah sebuah penghinaan yang tidak bisa diabaikan oleh Arab Saudi kan, Wak. Mereka pun langsung akhirnya memutuskan untuk mengirim sekelompok utusan ke Thailand nih, Wak, untuk bisa mencoba menyelesaikan permasalahan pencurian ini. Tapi sayangnya, Wak, usaha mereka harus menemukan jalan buntu. Jalan buntunya gimana nih, Wak? Ini lah aku kasih tahu ya. Nah, jadi, Wak, pada saat itu untuk menenangkan atau untuk menyelesaikan permasalahan ini, Arab Saudi ngirim 3 orang diplomat ke Thailand dari Arab Saudi nih untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi sayangnya, Wak, tidak lama setelah 3 diplomat Arab Saudi ini sampai di Thailand, kalian tahu mereka bertiga terbunuh. Apa nggak makin panas itu hubungan antara Arab Saudi sama Thailand kan? Bisa-bisanya 3 diplomat yang aku kirim ke sana untuk menyelesaikan masalah ini malah hilang nyawanya. Nah, Arab Saudi yang tidak tinggal diam ini pun akhirnya mengirim lagi, Wak, utusan berikutnya nih ke Thailand. Dan kali ini orang yang mereka utus adalah seorang pengusaha Arab Saudi, Wak, yang bernama Muhammad Al-Ruwaili, Wak. Nah, Al-Ruwaili ini dikenal sebagai salah satu orang yang paling dekat lah sama kerajaan Arab Saudi waktu itu. Tapi, Wak, sayangnya lagi-lagi Al-Ruwaili pun harus menghadapi nasib yang sama. Gak lama setelah Al-Ruwaili sampai di Thailand, Wak, dia langsung dinyatakan menghilang dan diduga langsung sudah dihilangkan nyawanya.
langsung hilang nyawanya di sana. Jelas ini juga merupakan mimpi buruk Arab Saudi kan Wak. Ditambah lagi pihak Arab Saudi merasa pihak Thailand ini sama sekali nggak becus dalam menyelesaikan kasus penghilangan nyawa ini kan. Udahlah kalian nggak becus nyelesain masalah pencurian, ini masalah penghilangan nyawa dari utusan kami, kalian nggak tahu apa nggak terpecahkan Wak. Tapi walaupun begitu memang ada rumor yang mengatakan belum jelas nih apakah pembunuhan terhadap Al-Ruwaili sama para diplomat itu berhubungan dengan upaya penyelidikan pencurian perhiasan. Tapi masa iya sih bisa sekebetulan itu? Kalau memang mereka punya masalah, berempat ini punya masalah ya kan di Arab Saudi, masa sih dihabisinnya pas kali di Thailand? Gitu juga menurut pemerintah Arab Saudi pada saat itu berpandangan bahwa pemerintahnya Thailand ini tidak memberikan yang terbaik untuk memecahkan misteri seputar kasus penghilangan nyawa utusan-utusannya itu, 4 utusan tadi. Nah, melihat pihak Thailand yang tidak berkompeten, Arab Saudi pun mulai suuzon lah itu Wak. Mereka berpendapat bahwa petugas polisi Thailand ini macam-macamnya udah terlibat nih sama pemalsuan perhiasan curian itu. Dan juga kayak dia juga nih yang bertanggung jawab atas 4 kematian dari utusan Saudi. Iyalah wajar lah dia suuzon juga Wak. Dan selain rumor tentang pihak Thailand yang terlibat dalam pemalsuan berlian dan juga penghilangan nyawa 4 utusannya Arab Saudi Wak, ada juga rumor yang mengatakan penghilangan nyawa ke-4 utusan dari Saudi itu mungkin dilakukan oleh Hizbullah. Hizbullah ini macam organisasi politik dari kelompok Syiah yang berbasis di Lebanon Wak. Tapi walaupun rumor ini betul ya, pihak Arab Saudi pun tetap menganggap pihak berwenang Thailand ini nggak becus dalam memecahkan sebuah kasus. Intinya sih itu. Akhirnya di tengah panasnya situasi antara kedua belah pihak, Arab Saudi ini pun mengirim lagi utusan kelima mereka Wak. Nah, utusan mereka kelima ini bernama Muhammad Said Khoja namanya. Nah, Said ini adalah seorang diplomat Arab Saudi nih dengan pengalaman intelijen selama 35 tahun. Nah, tujuan Arab Saudi mengirimkan Said masih untuk mengawasi penyelidikan pencurian dan juga kasus penghilangan nyawa 4 utusan mereka. Nah, akibat hukuman diplomatik yang memanas ini pula, hubungan kedua negara ini pun semakin memburuk Wak. Arab Saudi waktu itu langsung memutuskan untuk menghentikan seluruh visa kerja untuk warga Thailand dan juga melarang warganya untuk berlibur ke Thailand. Mereka yang melanggar peraturan ini Wak dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius, di mana pemerintah Arab Saudi dapat melakukan hukuman denda hingga hukuman penjara kalau dilanggar. Sampai-sampai nih Wak ya, untuk masyarakat Thailand yang menganut agama Islam yang ingin menunaikan ibadah haji di sana juga dibatasi jumlahnya. Nah, keputusan Arab Saudi ini jelas lah kan menyebabkan menurunnya jumlah tenaga kerja Thailand di Arab Saudi Wak. Yang awalnya pada tahun 1989 sebanyak 200.000 orang jadi pekerja di Arab Saudi, sekarang nih terhitung cuma 56 orang aja Wak Desember 2021 kemarin. 56 orang aja. Situasi ini pun dinilai sangat merugikan perekonomian Thailand hingga miliaran dolar per tahunnya. Nah, Muhammad Said yang menyadari bahwa hubungan kedua negara ini sangat genting, jadi lumayan ketar-ketir juga waktu di sana Wak. Karena dia sangat yakin bahwa polisi Thailand ini bertekad untuk menghabisinya juga lah. Wajar orang 4 kawannya ke sana habis kok nyawa semua. Dan saya juga memang secara terbuka ya menuduh polisi Thailand sudah mencuri hasil sitaan dari barang curian itu lalu menghilangkan nyawa utusan Saudi Wak untuk bisa menutup mulut. Karena apa? Karena mereka sudah mengetahui nih informasi sensitif tentang pencurian itu. Jadi biar macam dibungkam gitu lah Wak, biar tidak diteruskan gitu penyelidikan kasus pencurian ini. Nah, sampai akhirnya Wak di satu titik aku nggak dapat nih kapan dan bagaimana tepatnya ya. Yang jelas 5 petugas kepolisian yang bertanggung jawab atas penyelidikan penghilangan nyawa para utusan Saudi Arabia itu sempat didakwa tuh atas tuduhan penghilangan nyawa. Tapi dengan alasan kurangnya bukti yang bisa diserahkan ke pengadilan, dakwaan itu pun dibatalkan Wak. Nah, mendengar putusan pengadilan, Said jelas kecewa kali. Dia bilang, polisi di sini nih di Thailand maksudnya lebih besar daripada pemerintah. Pemerintah Thailand itu sendiri maksudnya Wak. Jadi maksudnya di Thailand tuh kepolisian itu lebih punya power gitu lah daripada pemerintahannya. Nah, dengan keputusan yang sangat tidak menguntungkan pihak Arab Saudi, jelas mereka terus menekan pihak Thailand untuk mencari jalan keluar ini gimana nih untuk bisa menuntaskan kasus pencurian. Udah lama kok nggak selesai-selesai. Dan waktu itu beberapa pihak kepolisian Thailand pun akhirnya mencoba mencari informasi lebih jauh lagi nih. Dari siapa? Dari Santi yang saudagar yang ngambil barang curiannya si Kriang Krai. Nah, Santi waktu itu memang sempat dicurigai Wak, dialah yang sudah menjual barang-barang tersebut kepada para pejabat atau istri-istri pejabatnya Thailand. Dan lalu dia menggantikannya dengan yang palsu di saat pihak kepolisian memintanya untuk mengembalikan itu perhiasan yang sudah dia beli dari Kriang Krai supaya dia punya alibi. Saya nggak tahu saya belinya kayak gini bentuknya dari Kriang Krai, berarti Kriang Krai yang malsuin kayak gitulah intinya. Dan Santi waktu itu pun juga bisa dikatakan menjadi saksi kunci dalam kasus ini kan Wak. Tapi kalian tahu? Sayangnya Santi waktu itu sempat diculik Wak selama 3 hari. Atas motif apa? Nggak dapat aku informasinya. Tapi setelah kasus penculikan si Santi itu, kasiannya adalah di tahun yang sama
Di tahun yang sama, istri sama anak laki-lakinya Santi hilang. Dan tidak lama kemudian jasad mereka, jasad istri dan anak laki-lakinya si Santi ini ditemukan di sebuah mobil Mercedes di kawasan luar Bangkok. Meninggal. Waktu itu walaupun ada bekas kekerasan benda tumpul di kepala istri dan putranya Santi, laporan forensik Thailand resmi menyebut keduanya tewas ditabrak truk besar. Ditabrak truk besar. Kepalanya hancur enggak, tapi kepalanya ada memar. Tapi dibilang ditabrak truk besar. Iya. Aneh kan? Makin jelas sekali lah kayak ada yang berusaha ditutup-tutupi gitu loh, Wak. Dan Said yang pada saat itu mendengar kabar duka ini pun sempat juga memberikan keterangan kepada media dengan mengatakan komandan forensik Thailand menganggap kami ini bodoh. Jelas ini bukan kecelakaan. Mereka hanya ingin menutup-nutupi kasus ini aja. Kasihan kali kan bagian sininya ya. Entah betul dia yang ngasih berlian palsu atau tidak ke kepolisian. Tapi anak sama istrinya ini loh kan nggak tahu apa-apa. Kenapa sampai harus dihilangkan nyawa mereka itu loh? Ya Allah, itu yang nggak bisa aku terima. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian pihak Saudi pun mendapatkan sedikit harapan. Karena apa? Nah ini juga plot twist juga deh, karena pada tahun 1993 ternyata Letnan Jenderal Keller Kertes, ingat Glenn, utusan Thailand tadi tuh yang disuruh nangkap si kerangkai, terbukti telah memeras dan menghilangkan nyawa istri dan putranya si Santi. Letjen tadi. Waktu itu Keller ini dipercaya telah menemukan beberapa perhiasan yang sudah hilang. Tapi kemudian dia malah menggelapkan sebagian perhiasan itu dan memeras keluarganya si Santi. Dari situ Keller langsung dijatuhi hukuman mati pada tahun 2009. Tapi dia mendapatkan pengampunan dari kerajaan memang, yang akhirnya mengurangi hukuman yang dia terima menjadi cuma 50 tahun penjara aja. Pun dia nggak ngabiskan 50 tahun betulan, 19 tahun dalam penjara, keluar deh, bebas. Atau gimana kabar si kerangkai Nat? Nah, setelah menjalani masa hukuman penjara selama 2 tahun 9 bulan saja, si kerangkai ini dibebaskan. Perkara ulah kau nih. Ya Allah, 2 tahun 9 bulan ya. Dan setelah keluar dia ini pun juga mengganti nama keluarganya supaya anak laki-lakinya tidak merasa malu dengan masa lalu yang telah kerangkai buat. Kerangkai ini juga masih terus-terusan merasa bersalah atas apa yang dia lakukan, Wak. Dia pernah berkata, kehidupanku setelah dipenjara penuh dengan kekecewaan dan juga peristiwa yang tidak menguntungkan. Aku nggak nyangka kejahatan yang aku lakukan ini akan menjadi sedemikian besar efeknya. Padahal aku sudah memilih untuk menyerah, aku menyerahkan diri dan aku juga mengembalikan semua perhiasan yang sudah aku curi. Kalau saja bukan karena keterlibatan orang-orang kuat di Thailand, kasus pencurian ini tidak akan sebesar ini. Itu kata kerangkai. Jadi kerangkai sendiri ini pun juga udah sanksi gitu loh, Wak, sama pihak berwenang Thailand itu. Karena memang dia udah memberikan semua perhiasan yang dia curi ke pihak kepolisian. Dan kerangkai pun juga telah membantu mereka untuk bisa mendapat kembali perhiasan-perhiasan yang memang sudah dia jual ke si Santi. Tapi apa penyelesaiannya nggak ada. Yang dia percaya adalah ketika dia menyerahkan semua perhiasan itu terus dibawa ke sana. Nah itulah tadi kenapa akhirnya si Letjen itu dihukum, gara-gara ternyata waktu udah dia dapat, diambilnya sedikit diganti sama yang palsu. Kerangkai lain kena, anak si Santi juga lah yang jadi ancamannya gitu. Parah ya. Dan sampai hari ini tidak ada yang tahu tentang keberadaan perhiasan asli dan juga blue diamond 50 karat yang sudah dicuri sama kerangkai itu. Nggak ada yang tahu, nggak ketemu sampai sekarang. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada keempat utusannya Arab Saudi. Desas-desus di kalangan elit dan juga kalangan masyarakat Thailand telah beredar informasi bahwa adanya kemungkinan blue diamond ini udah dipotong-potong terus dibagi-bagikan lah itu kepada para elit Thailand. Tapi yang jelas apa yang sebenarnya terjadi sampai sekarang juga nggak ada yang tahu nih. Itu tadi desas-desus saja memang. Dan sebelum aku tutup, aku masih mau kasihkan informasi sedikit nih ya. Jadi sekarang hubungan Thailand sama Arab Saudi gimana, Nat? Masih musuhan kah mereka? Jadi baru-baru ini aja, awal tahun 2022 kemarin, pemerintah Arab Saudi dan Thailand sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik mereka. Nah, putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman sudah bertemu langsung nih dengan Perdana Menteri Thailand yang bernama Prayut Chan-o-cha. Dan akhirnya mereka pun mengeluarkan pernyataan bersama di media negara Arab Saudi, di mana dalam pernyataan bersama ini kedua pemimpin menyatakan sepakat untuk saling menempatkan duta besar di negara masing-masing dalam waktu dekat ini untuk bisa memperkuat hubungan ekonomi dan juga perdagangan. Dan dalam pertemuan itu Prayut juga mengatakan secara tulus menyesalkan adanya kejadian tragis di Thailand antara tahun 89 dan 90 tersebut. Dan dia akan membawa kasus ini kepada otoritas terkait jika ada bukti baru yang relevan ditemukan. Begitu. Jadi damai, bisa dibilang
dibilang damai, bisa dibilang masih agak panas-panasan, mungkin aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas dari kedua perwakilan yang kuat dari kedua negara ini sudah bertemu, sepakat untuk menjalin kerjasama lagi dan lain sebagainya. Ya, kita lihat sih pasti sudah makin membaik lah, mungkin nggak sepanas dulu gitu ya. Kita doakan aja semoga Blue Diamond itu bertemu, tapi kayaknya nggak mungkin. Tapi semoga hubungan kedua belah negara ini menjadi semakin membaik dan menjadi cepat berdamai gitu ya. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang kasus Blue Diamond Affair. Semoga saja setelah ini hubungan antara Thailand sama Arab Saudi semakin membaik ya Wak ya. Dan semoga saja ada petunjuk baru yang dapat membantu pihak Thailand ini memecahkan kasus pencurian dan juga penghilangan nyawa 4 utusan mereka. Dan setelah kalian dengar ini, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Kalian boleh langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Kasih semua opini kalian, aku pun mau baca juga di pendapat kalian ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.